Ada yang belum umroh? Ada yang belum umroh? Ayo yang belum tunjuk tangan. Bener. Yang tunjuk tangan saya doain biar cepat berangkat. Yang tunjuk tangan, bener tunjuk tangannya. Mana yang belum? Yang belum mana yang belum? Coba. Panitia tolong dihitung panitia. Yang kedua, maaf jangan tersinggung. Yang pengen umroh dan pengen dibayarin ada nggak? Tunjuk tangan. Yang mau dibayarin tunjuk tangan. Tolong dicatat ini. Iya mana tunjuk tangan yang benar. Mau dibayarin mau. Ada berapa tadi? Kalau yang pertama tu'ti man haramaka, baik sama orang yang pelit. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sama-sama kita dengarkan Mau'izatul Hasanah yang insyaallah akan disampaikan langsung oleh guru kita, Ketua Forum Ulama dan Habaib Provinsi DKI Jakarta yang terhormat Abuya Kiai Haji Dr. Andes Lutfi Zawawi. Kepadanya disilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Tala'al badru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segenap para asatidzah, para guru, para masyayikh yang sangat-sangat saya hormati dan muliakan, para orang tua dan tokoh masyarakat, tanpa mengurangi rasa hormat, tidak menyebutkan satu persatu, namun kita doakan guru-guru kita panjang umur, sehat walafiat, selalu istiqomah untuk membimbing kita agar selalu dekat kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Segenap para pengurus DKM Musholla dan juga panitia yang sangat saya hormati dan muliakan, aparatur pemerintah baik sivil maupun Polri dan TNI, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah.
Alhamdulillah summa alhamdulillah, dengan izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita sama-sama dapat bertemu, dapat berjumpa dan bersilaturahim di tempat yang baik, di acara yang baik. Mudah-mudahan nanti keluar selesai dari tempat ini jadi orang-orang yang baik. Amin ya Rabbal. Satu hari di waktu pagi seperti ini, Rasulullah ketika bertemu dengan sahabat-sahabatnya di waktu pagi seperti ini, kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Kaifa asbahtum?" Bagaimana kabar kalian di waktu pagi hari ini? Halo, Assalamualaikum. Ini ada orangnya apa enggak ya? Lanjut jangan ini. Pagi-pagi Nabi Muhammad ketemu dengan sahabat-sahabatnya. Kemudian Nabi nanya, apa kata Nabi Muhammad? Kaifa asbahtum? Bagaimana kabar kalian di waktu pagi hari ini? Ini akhlaknya Nabi. Beliau pemimpin, bukan hanya sekedar Nabi, bukan hanya sekedar Rasul, tapi beliau adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Begitu tawaduknya, enggak lupa kepada teman-teman dan sahabatnya. Nabi nanya, kata Nabi Muhammad, bagaimana kabar kalian di waktu pagi hari ini? Masya Allah. Ini mohon maaf kalau seandainya pertanyaan itu ditujukan sama kita, kira-kira jawabannya apa? Pak, 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 Pak. Bapak gimana pagi ini kabarnya? Ibu bagaimana kabarnya pagi hari ini? Baik, sehat, alhamdulillah. Itu jawaban kita. Pada umumnya begitu kita kalau ditanya, betul ya? Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat Ustadz. Betul. Alhamdulillah, baik Ustadz. Itu jawaban kita. Tapi bukan itu jawaban para sahabat. Ketika para sahabat ditanya kaifa asbahtum, bagaimana kabar kalian di waktu pagi hari ini? Ternyata sahabat nggak bilang sehat ya Rasulullah. Tidak. Baik ya Rasulullah. Tidak. Mereka tidak jawab itu. Ketika ditanya oleh Rasulullah, kaifa asbahtum, bagaimana kabar kalian di waktu pagi hari ini? Apa jawaban sahabat? Apa jawaban sahabat pada saat itu? Sahabat menjawab, asbahna mu'minina billah. Pagi ini kami dalam keadaan beriman kepada Allah. Alhamdulillah. Beda tipis jawabannya. Mereka enggak bilang sehat, mereka enggak bilang baik ya Rasulullah, mereka bilang asbahna mu'minina billah. Pagi ini kami dalam keadaan beriman kepada Allah. Apa artinya sehat kalau tidak ada iman? Betul Pak? Apa artinya harta berlimpah ruah, uang banyak, tinggi jabatan dan kedudukan, tapi kalau nggak ada iman? Makanya sahabat bilang asbahna mu'minina billah. Pagi ini kami dalam keadaan beriman kepada Allah. Alhamdulillah. Tapi Nabi nanya lagi Pak. Ketika sahabat jawab seperti itu,
pagi ini kami dalam keadaan beriman ya Rasulullah. Nabi nanya lagi, ditegesin lagi sama Nabi. Apa kata Nabi Muhammad? Wa ma alamatu imanikum. Kalau kalian bilang kalian beriman pagi hari ini, apa tanda imanmu di waktu pagi hari ini? Tuh. Nabi nanya lagi. Halo. Assalamualaikum. Lanjut. Lanjut. Sampai jam berapa ini? Sampai jam berapa? Jam 2. Bener sampai jam 2? Bener. Jam 2 bener. Oke. Berapa duit? Ketika sahabat bilang pagi ini kami beriman kepada Allah ya Rasulullah, Nabi nanya, apa kata Nabi Muhammad? Wa ma alamatu imanikum, apa tanda imanmu di waktu pagi hari ini? Nabi nanya. Sebab kalau ngomong beriman, gampang apa susah? Gampang apa susah? Gampang kalau hanya beriman doang, betul. Jangan lagi yang di sini, yang jauh di sana, jauh di sana. Tanya dah, sembahyang nggak pernah, ibadah nggak pernah, ngaji nggak pernah. Iseng-iseng tanya sama dia, bang, maaf dah bang, abang beriman apa kagak bang? Kira-kira jawabannya apa? Enggak, kira-kira jawabannya apa? Gua emang kagak sembahyang, tapi gua beriman. Tuh, ada yang begitu? Ada yang begitu? Mana orangnya? Ada orang sembahyang enggak, puasa enggak, ibadah enggak, ngaji enggak. Ngaji enggak pernah. Tanya sama dia, bang, abang beriman apa kagak bang? Pasti jawabannya beriman. Oh, abang beriman sama Allah? Iya. Maaf bang, kalau memang abang beriman, abang percaya nggak adanya sorga, adanya neraka? Kira-kira jawabannya percaya nggak? Percaya nggak? Abang percaya sama sorga, sama neraka? Percaya. Maaf bang, terakhir numpang nanya bang, kalau abang percaya sama sorga, neraka, kira-kira abang pengen masuk sorga apa pengen masuk neraka? Jawabannya sembahyang, ngaji. Tadi kata Ustadz, alhamdulillah kalau di sini pengajiannya berkah. Kampung sini di musola Andur kalau pengajian begini nih, seminggu sekali penuh sampai keluar-luar. Nggak ada yang masuk. Insya apa tanda imanmu, kata Nabi Muhammad? Apa jawaban Nabi Muhammad ke sahabat? Ya Rasulullah, tanda iman kami di waktu pagi hari ini, naskuru alal raha wa nasbiru alal bala. Pagi ini kami bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Alhamdulillah. Nih kita nih kumpul bisa begini, nikmat nggak? Nggak, saya tanya, kumpul begini, silaturahmi begini, nikmat nggak? Jangan sembarangan ibu, bapak, mohon maaf, memang duduk begini kita panas, kita kipas-kipasan, tapi karena kita niat buat silaturahim, insya Allah man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, barang siapa yang pengen diluaskan rezekinya, maka hendaklah dia bersilaturahmi. Mudah-mudahan dengan sebab datangnya kita, silaturahmi kita, Allah luaskan rezeki kita. Dengan sebab silaturahmi kita, Allah panjangkan umur kita. Saya doain biar panjang umurnya sampai 250 tahun.
Alhamdulillah. Pagi ini kita silaturahmi dalam acara apa ini? Pak, dalam acara apa Pak? Maulid. Betul. Maulid apa maulud? Maulid apa maulud? Oh, maulid. Kalau maulid berarti udah selesai. Karena maulid itu memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad. Waktunya, hari kelahirannya. Kalau hari kelahirannya udah lewat apa kagak itu ya? Udah lewat apa kagak? Emang hari kelahirannya tanggal berapa? Tanggal berapa? 12 Rabiul. Berarti kalau begitu hari kelahirannya udah lewat. Betul? Berarti maulid sudah. Karena maulid sudah lewat, berarti begitulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita tidak memperingati maulidnya, tapi mauludnya, sosoknya baginda Nabi Muhammad. Betul? Ini ada tema nih, meneladani akhlak Rasulullah untuk membentuk pribadi yang soleh, unggul, dan apa tuh? Berkarakter. Panjang amat di tema. Kenapa kita masih saja memperingati maulid? Padahal 12 Rabiul Awal sudah lewat, tapi di mana-mana masih memperingati. Betul ya? Karena ingin menunjukkan ziyadatul mahabbah, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Betul? Jujur, ibu cinta sama Nabi? 3 orang yang jawab. Ibu cinta sama Nabi? Cinta sama Nabi. Bapak cinta sama Nabi, Pak? Bapak cinta sama Nabi? Emang pernah lihat Nabi? Emang pernah ketemu Nabi? Emang pernah jumpa sama Nabi? Kok bisa cinta? Ini yang hebat. Kalau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi, kalau beliau cinta sama Nabi, kira-kira pantas apa enggak? Pantas enggak? Pantas, karena dia hidup bersama Nabi Muhammad. Dia berjumpa dengan Nabi Muhammad. Dia melihat Nabi Muhammad. Wajar kalau dia cinta sama Nabi. Betul? Kalau Sayyidina Umar Ibnul Khattab, beliau cinta sama Nabi, beliau beriman sama Nabi, beliau rela mengorbankan segala-galanya untuk Nabi. Wajar, karena beliau hidup bersama Nabi Muhammad. Wajar. Tapi ada yang luar biasa, ada yang hebat, belum pernah lihat Nabi, belum pernah ketemu sama Nabi, belum pernah berjumpa sama Nabi, tapi dia cinta kepada Nabi, dia beriman kepada Nabi. Ini yang luar biasa. Makanya orang-orang yang seperti ini yang dirindukan oleh Nabi Muhammad. Insya cinta sama Nabi. Mana buktinya? Ini maulid. Betul. Kalau nggak ada maulid nggak cinta dong. Yuk, nih temanya aja dah. Saya mau bahas ini nggak lama-lama, mungkin 2:30 selesai. Ini aja nih temanya nih, meneladani akhlak Rasulullah. Masya Allah, Ibu, Bapak mohon maaf, tidak ada makhluk yang diakui akhlaknya oleh Allah kecuali hanya baginda Nabi Muhammad. Sampai-sampai pujian langsung dari Allah, wa innaka la ala khuluqin azim. Itu akhlaknya Nabi Muhammad. Ini yang hebat. Nabi Muhammad bisa menunjukkan akhlaknya yang baik, bukan hanya sama kawan-kawan dan teman-temannya. Nabi Muhammad bisa menunjukkan akhlakul karimah, bukan hanya dengan saudara-saudara dan handai taulannya, tapi justru Nabi Muhammad
bisa menunjukkan akhlak yang baik kepada musuh dan lawannya. Ini yang hebat. Ini yang luar biasa. Nabi Muhammad bisa menunjukkan akhlak yang baik justru kepada musuh-musuhnya. Makanya dalam catatan sejarah 90% berhasilnya dakwah Nabi Muhammad adalah karena akhlaknya Nabi Muhammad. Banyak orang masuk Islam karena melihat akhlaknya Nabi Muhammad. Nih, tadi pagi saya mengajar di Masjid Raya Kebayoran Residen Bintaro. Pengajian rutin, saya baca kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Di dalam kitab itu ada akhlaknya Nabi Muhammad. Kalau seandainya bapak-bapak, kalau seandainya ibu-ibu bisa meneladani, bisa mencontoh akhlaknya Nabi Muhammad ini, insya Allah Nabi Muhammad berjanji kalau seandainya kita bisa meneladani akhlaknya, maka Allah akan masukkan kita ke dalam surga, enggak pakai dihisap lagi. Mau enggak? Mau enggak? Ini 3 nih, Bu. Salasun man kunna fihi hasabahullahu isabay yasira wa adkhalahul jannah. 3. Kalau 3 ini, nih saya mau bahas yang sesuai temanya aja. Kalau 3 ini bisa kita kerjain, bisa kita lakuin, salasun 3 perkara, man kunna fihi, barang siapa yang 3 perkara ini ada di dalam diri kita, hasabahullahu hisaban yasira wa adkhalahul jannah. Allah akan menghisap dengan hisaban yang ringan dan Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Insya ada berapa? 3. Ini akhlak Nabi. Kalau ini ibu, nggak usah banyak-banyak, ini aja. Kalau 3 ini ibu bapak bisa kerjain, insya Allah masuk surga nggak pakai dihisap. Yang pertama nih akhlak Nabi, tu'ti man haramaka, berbuat baiklah kamu kepada orang yang pelit sama kamu. Ini akhlaknya Nabi. Tu'ti man haramaka, berbuat baiklah kamu kepada orang yang pelit sama kamu. Ini gampang apa susah nih? Halo? Ini gampang apa susah ini? Ini akhlaknya Nabi. Kalau kita kan biasanya baik sama orang yang baik, betul ya? Kalau kita biasanya baik sama orang yang baik. Kalau dia baik sama kita, kita baik sama dia, betul? Kalau lu baik sama gua baik sama, itu mah biasa, betul? Ada yang luar biasa akhlaknya baginda Nabi Muhammad. Tu'ti man haramaka, baik sama orang yang pelit. Ada orang pelit di sini? Halo? Ada orang pelit di sini? Banyak. Al-bakhil ba'idun minan nas, ba'idun minallah, ba'idun minal jannah, wa qaribun minan nar. Kata Nabi Muhammad, al-bakhil, orang yang pelit. Tahu pelit? Medit. Tahu medit? Koret.
Tahu koret? Tahu koret? Buntut. Al-bakhil ba'idun minan nas. Orang yang pelit jauh sama manusia. Manusia enggak ada yang demen sama orang yang pelit. Betul ya? Betul ya? Manusia enggak ada yang demen sama orang yang. Belum lama saya diundang sholatul jenazah tuh di daerah Margonda sono. Nyembayangin jenazah. Waktu saya sampai ke sono, Masya Allah, kaget saya ngelihat rumahnya. Ini musola kan gede, ada kali 5 kali dari ini, gede banget rumahnya. Rumahnya gede banget. Saya datang mau nyolatin jenazah ke sana. Dah, saya lihat rumahnya, Masya Allah, ada yang namanya kolam renangnya apa sih? La haula wala, gede amat ini rumah. Waktu saya sembayangin, saya sedih juga, prihatin. Kenapa? Yang nyembayangin berempat. Yang nyembayangin berempat, saya, supir saya, sama pembantunya 2. Segitu doang. Padahal orang kaya rumahnya gede, membayangin jenazah berempat. Habis rapi nyembayangin, saya tanya sama pembantunya, Mas, emang orang sini nggak tahu kalau bapak ini meninggal? Tahu? Kok nggak ada yang nyembayangin? Maaf Pak Kiai, pelit tuh. Terus ini. Halo? Sampai jam berapa dah? Al-bakhil ba'idun minan nas. Orang yang pelit jauh sama manusia. Betul. Wa ba'idun minallah, ay ba'idun min rahmatillah. Orang yang pelit jauh sama rahmat Allah. Wa ba'idun minal jannah. Orang yang pelit juga jauh sama surga. Tuh kalau lagi Isra Mi'raj, Nabi lagi Isra Mi'raj, minal masjidil haram ilal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kemudian Nabi naik langit 1, 2, 3, tembus sampai langit yang ke-7. Kemudian Sidratul Muntaha, Nabi diliatin surga. Nabi diliatin surga. Kaget Nabi ketika lihat surga. Kenapa? Ra'aitu maktuban ala babil jannah. Kata Nabi, ketika Nabi lihat surga, Nabi kaget. Ra'aitu maktuban ala babil jannah. Aku melihat ada tulisan besar di pintu surga. Di pintu surga ada tulisan besar, kata Nabi Muhammad. Apa tulisannya? Anti muharramatun ala kulli bakhilin wa'aqin wa namamin. Ada tulisan gede. Surga itu diharamkan untuk orang yang bakhil. Yang kedua, surga itu diharamkan untuk anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang ketiga, surga diharamkan untuk orang yang suka mengadu domba dan menceritakan aib orang lain. Di pintu surga ada tulisan gede, ada banner. Di pintu surga ada spanduk, tulisannya gede, orang pelit dilarang masuk. Itu yang pertama. Tu'ti man haramaka. Berbuat baik sama orang yang pelit. Ini akhlak Nabi. Gampang apa susah? Enggak jujur, gampang apa susah? Gampang apa susah? Kenapa susah? Karena lu pelit juga soalnya. Betul? Berarti yang pertama berat, betul ya? Yang kedua nih, nih akhlaknya Nabi nih. Salasun
man kunna fihi hasabahullahu hisaban yasira wa adkhalahul jannah. 3 akhlak baginda Nabi Muhammad. Barang siapa yang 3 ini ada di dalam diri seseorang, maka orang itu akan dihisab dengan hisaban yang ringan, masuk ke dalam sorga. Yang pertama, baik sama orang yang pelit. Gampang apa susah? Yang kedua, ini akhlaknya Nabi, wa ta'fu amman zolamaka, memberikan maaf kepada orang yang telah berbuat jahat sama kita. Ada orang jahat sama kita, kita nggak balas, kita nggak marah, kita maafin. Gampang apa susah ya? Halo? Ini akhlaknya Nabi Muhammad. Bisa memaafkan orang yang telah berbuat jahat kepada Nabi Muhammad. Nabi nggak balas, Nabi nggak marah, Nabi maafin. Di Madinah ada pasar di Madinah tuh. Kalau kita ke Madinah, di masjid Madinah, di depan imam sebelah kanan ada Masjid Ghamamah. Ada yang belum haji di sini? Ada yang belum haji? Saya doain biar pada berangkat haji. Kalau yang belum umroh ada? Ada. Hari ini kita memperingati mauludnya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita bisa berziarah ke makam Nabi Muhammad. Insya. Ada yang belum umroh? Ada yang belum umroh? Ayo yang belum tunjuk tangan. Bener. Yang tunjuk tangan saya doain biar cepat berangkat. Yang tunjuk tangan, bener tunjuk tangannya. Mana yang belum? Yang belum, mana yang belum? Coba. Panitia tolong dihitung panitia. Bener ini ya Allah. Yang belum umroh tunjuk tangan. Ya. Yang kedua, maaf jangan tersinggung. Yang pengen umroh dan pengen dibayarin ada nggak? Tunjuk tangan. Yang mau dibayarin tunjuk tangan. Tolong dicatat ini. Iya mana tunjuk tangan yang benar. Mau dibayarin mau? Sama saya juga mau kalau dibayarin. Ketika lagi di Madinah, di samping kanan ada Masjid Ghamamah. Dulu di situ pasar. Waktu lagi di pasar itu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq datang ke rumah Nabi. Nabi udah meninggal, Bu. Nabi udah meninggal. Ya. Abu Bakar datang ke rumah Nabi pengen nengokin istrinya Nabi, Aisyah. Pengen nengokin istrinya Nabi namanya Aisyah. Aisyah ini istri Nabi. Tapi dia anaknya Abu Bakar. Abu Bakar bukan hanya sahabat Nabi, tapi dia juga apa? Mertuanya Nabi Muhammad. Datang nih Sayyidina Abu Bakar, pengen menghibur anaknya yang ditinggal oleh suaminya Rasulullah. Datang. Ketika sampai di rumahnya, kemudian Abu Bakar ngobrol sama Aisyah panjang bla 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 bla. Ada satu pertanyaan. Abu Bakar nanya begini. Apa kata Abu Bakar? Aisyah, saya mau tanya sama kamu. Kamu kan istrinya Rasulullah. Kamu kan orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Aku mau tanya sama engkau. Ada apa, Abah? Coba, ada nggak kira-kira akhlaknya Nabi yang belum saya contoh? Aisyah, saya pengen tahu, adakah perbuatan Nabi yang belum saya tiru, yang belum saya contoh? Abu Bakar, teman dekatnya Nabi Muhammad, nanya sama Aisyah, adakah perbuatan Nabi yang belum aku contoh, yang belum aku tiru? Apa kata Siti Aisyah? Abah, mohon maaf Abah, sepertinya semua sudah engkau tiru. Sepertinya semua engkau sudah contoh. Rasulullah tahajud, engkau tahajud. Rasulullah duha, engkau duha. Rasulullah bersedekah, engkau pun bersedekah. Rasulullah jihad, engkau pun ikut jihad. Sepertinya semua perbuatan Rasulullah sudah engkau tiru.
Tapi mungkin satu ini Abah yang belum engkau contoh, ada satu yang belum engkau tiru. Kata Abu Bakar nanya, apa? Maaf, suamiku itu setiap pagi suka datang ke pasar Madinah membawa makanan. Kenapa? Karena di pasar Madinah itu ada nenek-nenek udah tua. Nenek-nenek emang tua ya. Di sini ada nenek-nenek apa kagak di sini ya? Kata Siti Aisyah, ada suami saya Rasulullah tiap pagi dia datang ke pasar, dia bawa makanan. Itu ada nenek-nenek tua, matanya buta. Dan nenek ini orang Yahudi. Dia paling benci sama Nabi Muhammad. Nenek ini paling benci, paling gedeg. Tahu gedeg di sini? Kalau ada orang datang kepada nenek itu selalu ngomong, "Nah, jangan deket-deket sama Muhammad. Muhammad tukang sihir, nak. Muhammad tukang fitnah. Dia orang gila, jauhin. Jangan deket-deket sama dia." Setiap orang datang tuh nenek selalu ngomong begitu. Saking apanya tuh? Saking apanya? Saking gedegnya. Lihat akhlaknya Nabi. Ternyata Nabi Muhammad setiap pagi datang nemuin nenek itu. Dibawain makanan sama Nabi. Kemudian Nabi datang, Nabi suapin nenek itu dengan penuh cinta dan kasih sayang. Pelan-pelan disuapin sang nenek itu. Kemudian nenek itu pun makan makanan yang disuapin oleh Nabi. Setelah selesai makan, nenek nanya, "Nak, jangan deket-deket sama Muhammad." Padahal yang diajak ngomong, "Jangan deket-deket sama Muhammad, nak. Muhammad orang gila, Muhammad tukang sihir, Muhammad tukang hasud. Jauhin. Nanti kamu kena sihirnya, kamu akan ikut kepada dia. Jauhin, nak." Tapi Nabi nggak pernah marah, dikatain gila, dikatain tukang sihir. Nabi tetap suapin dengan penuh kasih sayang. Tiap hari Nabi lakukan itu, tiap pagi Nabi datang, tiap pagi Nabi suapin sampai akhir hayatnya Nabi Muhammad. Masya Allah. Kata Abu Bakar, "Betulkah begitu Aisyah?" "Iya wahai Abah." "Aisyah, engkau kan istrinya Rasulullah. Saya mau minta izin. Mulai besok saya akan contoh perbuatan itu. Besok saya cari nenek itu." Akhirnya besoknya Abu Bakar datang bawa makanan. Nyari siapa? Nyari siapa? Nyari nenek-nenek. Datang ketemulah nenek yang buta itu. Kemudian sama Sayyidina Abu Bakar disuapin nenek itu oleh Abu Bakar. Setelah disuapin sama sang Abu Bakar, sang nenek ini, kemudian nenek itu bertanya, apa kata sang nenek? "Siapa engkau? Anda ini siapa?" Abu Bakar pengen bohong, kan neneknya matanya buta, dia kan gak ngelihat, dia kan gak tahu siapa yang nyuapin. Kata Abu Bakar, "Nek, maaf ya nek, saya orang yang tiap hari datang nyuapin nenek, saya nek orangnya." Bohong gak? Abu Bakar pengen bohong. Kata Abu Bakar, "Saya nek orangnya yang tiap pagi menyuapin nenek." Kemudian nenek itu bilang, "Apa? Maaf Tuan, mata saya memang buta. Saya nggak lihat siapa yang datang nemuin saya. Mata saya memang buta. Saya nggak lihat siapa yang menyuapi makanan untuk saya. Tapi saya yakin, seyakin-yakinnya, orang yang biasa nyuapin saya adalah orang yang berakhlak baik. Saya yakin, seyakin-yakinnya, orang yang biasa nyuapin saya adalah orang yang penuh kasih dan cinta. Karena yang biasa nyuapin saya, kalau nyuapinnya penuh dengan perhatian, nyuapinnya pelan-pelan, nggak kayak ente kasar."
Malu Abu Bakar. Kata Sayyidina Abu Bakar, bener, maafin saya Nek, saya berdusta, saya bohong sama nenek. Lalu siapa yang biasa nyuapin saya, yang ngasih makanan saya? Orangnya udah meninggal Nek, dia sahabat saya, orangnya sudah meninggal dunia. Saya justru mengikuti dan meniru apa yang dilakukan sama dia. Udah meninggal, iya. Memang siapa orang yang biasa? Maaf Nek, dia sahabat saya, namanya Muhammad bin Abdullah. Itu nenek dengar begitu kaget dia. Betulkah yang selama ini memberikan makan saya Muhammad bin Abdullah? Betul Nek, saya kawannya, saya Abu Bakar Nek, saya sahabatnya, saya meniru perbuatan dia untuk datang memberikan makan sama nenek. Wahai Abu Bakar, ketahuilah betapa mulianya itu akhlak Muhammad. Tahukah engkau wahai Abu Bakar, tiap hari dia datang, dia suapi aku dengan penuh kasih sayang, dia suapi aku dengan cinta. Tapi tiap hari pula itu aku caci maki dia, aku kata-katain dia, aku bilang gila, aku bilang tukang sihir. Dia tidak pernah marah sama saya, tapi dia begitu cinta sama saya, tambah cinta. Kalau memang dia sudah meninggal, antarkan aku ke kuburnya wahai Abu Bakar. Dianterinlah sang nenek ini oleh Abu Bakar. Kemudian sampai di depan kuburnya, duduk sang nenek itu. Kemudian nenek itu berkata di depan kuburnya, ya Abu Bakar, saksikan olehmu di hadapan kuburnya Muhammad bin Abdullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam gara-gara ngelihat apa? Akhlaknya Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Tuh, memberikan maaf sama orang yang jahat. Satu hari Nabi lagi begini nih, habis pengajian Nabi, setelah itu Nabi pulang ke rumah. Sampai di rumah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kaget Nabi. Kenapa? Rumah Nabi banyak sampah, banyak kotoran. Ada orang yang buang kotoran ke rumah Nabi, buang kotoran onta, buang kotoran kambing, bahkan buang kotoran manusia di rumah Nabi. Rumah Nabi ada yang buang kotoran manusia. Nabi lihat, tapi Nabi nggak marah. Nabi bersihin, kemudian Nabi taruh. Ternyata besok ada lagi yang buang sampah, ada lagi yang buang kotoran ke rumah Nabi. Nabi nggak marah. Ternyata tiap hari Nabi diperlakukan seperti itu. Sampai Nabi kenal siapa yang buang itu. Nabi tahu di mana rumahnya, siapa orangnya. Nabi kenal, tapi nggak marah. Nabi nggak balas. Nabi maafin. Ini akhlaknya Nabi. Satu hari habis ceramah, kemudian Nabi pulang. Kaget lagi Nabi. Kenapa? Tumben rumahnya bersih, nggak ada sampah, nggak ada kotoran. Kata Nabi, tumben, nggak ada paket. Biasanya suka ada yang ngirimin, ini nggak ada. Ditungguin sama Nabi, sehari nggak ada, 2 hari rumah Nabi bersih, nggak ada kotoran, nggak ada yang buang sampah, bersih rumah Nabi. Apa yang dilakukan sama Nabi? Nabi keluar, datang ke rumah tetangga, nanya, aina fulan, kemana si fulan? Kenapa ya Rasulullah? Kamu pengen balas dendam sama dia, kamu pengen balas kejahatan dia. Dia tiap hari berbuat jorok ke rumah engkau, dia buang kotoran manusia ke rumah engkau. Sekarang engkau pengen balas dia? Enggak, saya mau nanya doang, kemana? Oh, saya pikir engkau pengen balas dendam Muhammad. Enggak, kata Nabi, saya hanya mau nanya doang. Oh, dia sedang sakit Muhammad. Udah 2 hari dia sakit. Sakit, iya. Apa yang dilakukan sama Nabi? Dengar orang yang buang sampah ke rumah Nabi sakit, Nabi pulang. Nabi pulang nanya sama Siti Aisyah, Aisyah ada makanan gak di rumah?
Kenapa ya Rasulullah? Enggak, ada makanan enggak? Maaf ya Rasulullah, makanan enggak ada, hanya ada satu rantang korma. Satu rantang korma, iya, boleh enggak aku minta? Kenapa ya Rasulullah? Aku pengen minta, pengen bawa buat jenguk orang yang sakit. Emang siapa yang sakit ya Rasulullah? Yang sakit orang yang biasa buang kotoran dan sampah ke rumah kita, sakit. Sekarang saya pengen nengokin dia. Nih akhlaknya Nabi Muhammad. Ada orang sini begitu? Halo? Nabi datang. Ketika Nabi datang ke rumahnya, Masya Allah ini orang kaget, takut. Apa kata dia? Muhammad, engkau datang pengen balas dendam sama saya. Sekarang saya sedang sakit, engkau pengen balas dendam kejahatan saya. Enggak, kata Nabi, bukan. Aku datang ke sini karena aku dengar engkau sakit. Makanya aku datang pengen bawa makanan. Nih, saya bawa makanan buat kamu. Mudah-mudahan kamu cepat sehat. Masya Allah. Apa kata orang itu? Muhammad, akhlakmu mulia bener Muhammad. Tiap hari aku jahat sama engkau. Tiap hari aku buang kotoran manusia ke rumah engkau. Engkau tidak pernah marah. Sekarang aku sakit Muhammad. Saudara-saudaraku belum ada yang nengok aku. Teman-teman aku tidak ada yang nengokin aku. Justru engkau orang yang pertama menjenguk aku. Padahal engkau tiap hari aku jahatin, aku zolimin. Tiap hari aku selalu berbuat jahat kepada engkau. Engkau tidak pernah marah. Sekarang aku sakit, justru engkau yang nengokin aku. Mulia bener akhlakmu Muhammad. Diambil tangannya Nabi Muhammad. Kemudian orang itu bilang, apa kata orang itu? Muhammad, saksikan olehmu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam gara-gara ngelihat apa? Akhlaknya Nabi Muhammad. Nih temanya, nih tema kita. Bu, Pak, entar habis ngaji, habis maulid pulang. Sampai rumah, ternyata rumah kita ada yang buang sampah, buang kotoran. Marah apa kagak kira-kira? Marah apa kagak? Lah kan habis maulid, Bu. Ntar kita pulang nih, di rumah kita ada yang buang sampah, buang kotoran. Marah apa kagak? Yang buang sampah sakit. Ibu mau nengokin. Mungkin campur doa, mampus kalian loh. Maafin orang yang berbuat jahat gampang apa susah? Susah lagi. Yang pertama susah, yang kedua susah. Apa iya masuk surga ini? Tadi ada berapa tadi? Ada berapa tadi? Kalau yang pertama, tu'ti man haramaka, baik sama orang yang pelit.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Lanjut. Lanjut. Tinggal berapa? Yang pertama akhlak Nabi tu'ti man haramaka, baik sama orang yang pelit. Gampang apa susah? Gampang apa susah? Susah, betul. Yang kedua akhlak Nabi wa ta'fu amman zalamaka, memaafkan orang yang berbuat jahat sama kita. Gampang apa susah? Susah lagi. Ah, ini tinggal satu, ini yang rada gampangan dikit nih. Mudah-mudahan ini bisa. Kalau ini bisa, ada hasabahullahu isabayasira wa adkhalahul jannah. Ini satu, tinggal satu yang rada gampangan. Kalau ini bisa, insya Allah masuk surga. Kalau yang pertama berat, betul. Yang kedua berat. Nah, yang ketiga apa akhlak Nabi? Watasilu amman kotoaka, bersilaturahmilah kamu kepada musuhmu. Gampang apa susah ya? Kita emang lagi marahan sama dia, betul? Emang kita lagi marahan, lagi gedeg, tahu gedeg ya? Disuruh silaturahmi. Jangankan silaturahmi, lewat rumahnya aja najis gua. Ada yang begitu? Ada. Mana orangnya? Tuh modelnya begitu tuh. Orang Pasir Putih. Ya Allah, kalau udah kena marah, betul ya? Kalau udah kena marahan, padahal mah urusannya kecil banget, urusannya sepele. Marahan sampai 7 lebaran kagak tegur-teguran. Ada. Astaghfirullahaladzim, sampai segitunya marah sama orang. Kita punya temen nih, halo, kita punya temen si A nih. Nah, kita punya temen sama si A, kita lagi marahan sama si B. Kita lihat si A main sama si B, marah nggak? Marah nggak? Marah. Kita panggil tuh si A, sini lu A. Sini lu tuh, lu tega-teganya lu nggak tahu gue lagi marahan sama dia tuh. Bisa lu ya main sama dia, sakit gua A. Lu tahu sakitnya di mana? A, gue bilang sama lu A, kalau besok gue lihat lu masih main sama dia A, pokoknya lu gua astagfirullah. Bukan sama temennya doang marah, sama sendalnya marah. Sama sendalnya bang, mau ngaji mau ustad malam nih di musola, udah rapi banget sore, pakai baju putih koko, pakai kain, cakep nggak? Pakai peci putih bagus nggak? Pakai sorban, la ilaha illallah, gesper ijo. Pengen datang, pengen ngaji ke musola, datang jalan, udah sampai musola berhenti balik lagi, nggak jadi. Udah sampai musola balik, kenapa? Tuh kayaknya sendal dia tuh, astagfirullah. Ada yang begitu tuh. Alhamdulillah kalau orang sini sih enggak deh. Ini mau orang Kebayoran. Tahu Kebayoran bang? Iya tuh, saya tuh orang Kebayoran. Tuh orang Kebayoran modelnya begitu tuh. Tengil. Saya suka marah bener sama dia.
sama orang-orang Kebayoran tuh. Lu kok sampai kayak begitunya lu kalau marah sama orang? Padahal lu ngaji tiap hari, lu belajar tiap hari, sampai segitunya lu marah sama orang. Emang siapa sih yang ngajarin? Orang Pasir Putih, begitu kata dia. Di sini namanya. Dah 3 ini, ya. Mudah-mudahan kalau 3 ini kita bisa ahlak Nabi, insya Allah mudah-mudahan Allah masukin kita ke dalam surga tanpa pakai dihisab, amin ya rabbal alamin. Dah, maulid boleh kita jalanin, maulud busa boleh kita lakuin, tapi majlis taklim harus kita masukin, amin ya rabbal. Ayo hidupkan kampung kita dengan pengajian-pengajian, didik anak-anak kita jangan sampai jadi anak-anak yang durhaka, amin ya rabbal. Ada anak dulu diempanin, sekarang melawan, ada yang begitu, ada lagi. La ilaha illallah. Ya, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita karena sudah datang yang ditunggu-tunggu. Saya sih cuma ngisi-ngisi doang ini mah. Ya, yang ditunggu-tunggu udah datang. Halo. Ya, mudah-mudahan. Tapi udah yang apa-apa minta maaf. Waktu juga yang memisahkan kita. Tapi jangan lupa ini kan hari Minggu nih. Hari Selasa pagi. Selasa pagi jam 6 di SCTV dan di Indosiar. Iya, ya jam 6 pagi di SCTV dan di Indosiar. Ibu, bapak silakan setel ya. Di SCTV dan di Indosiar. Jam berapa tadi? Nah, silakan setel. Insya Allah saya nggak ada di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.